kita sering mengabaikan, kita sering tidak sadar betapa senantiasa wa huwa ma'akum aynama kuntum, Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dalam surat Al-Hadid ayat 4 dan dalam surat Qaf surat yang ke-50 ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita dan bahkan akrab di telinga kita. Surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, Allah maksudnya aku, Allah dekat. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Dan Dia Allah selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Apa gerangan? Itulah napas saat kita tarik, kita keluarkan. Gerangan apa dia? Karenanya, kalau kita menyadari keberadaan nafas kita, maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah, Rabb Tuhannya. Bagaimana mungkin kalau kita tidak mengenal untuk bisa mengingatnya? Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Saat kita berzikir mengingat Allah, apa yang kita ingat kalau kita tidak kenal? Karenanya penting kita mengenal akan hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa nafsa faqad 'arafa rabbah, man 'arafa rabbah fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah Rabbnya. Siapa yang kenal Allah Rabbnya sebagai Tuhannya, sirna jasadnya, alias dia akan mengakui hakikat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Saat kita bangun tidur, apa yang diajarkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah ya Allah, kembali Kau hidupkan. Kau hidupkan kami, Kau hidupkan hamba setelah Kau matikan. Karenanya tidur saudara kembar kematian. Saat kita tidur, berfungsikah mata kita? Saat kita tidur, berfungsikah telinga kita? Saat kita tidur, bisa mampukah kita beraktivitas, berpikir, bertutur kata? Saat kita tidur, sejenius apapun tak mampu kita berpikir. Dan saat tidur, penting ini digarisbawahi, yang masih tetap berfungsi adalah yang keluar masuk melalui hidung kita, itulah nafas. Di sini kita harus menyadari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Allah Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya. Sadari, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah tidur apalagi mengantuk. Sadari, saat kita tidur, yang keluar masuk itu adalah ruh kita. Dan saat kita bangun tidur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kembali Kau hidupkan, telah Kau matikan. Bisa
minum lagi, bisa makan lagi, bisa merasakan dinginnya air lagi, bisa kedip mata lagi, melihat lagi, mendengar lagi, bergerak lagi, berfungsi lagi akal, beraktivitas lagi. Ya Allah, karenanya penting menyadari keberadaan nafas ini sehingga senantiasa kita nantinya berbuah muraqabah, selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, innahu alimun bidzatis sudur. Dia Allah tahu persis apa yang terbesit dalam hati kita. Kita dimanapun, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meningkat menjadi musyahadah saat kita cari, keluarkan, hembuskan napas. Kita sholat bukan hanya saat di atas sejadah. Kita ingat Allah bukan hanya dalam saat-saat waktu tertentu saja. Dimanapun, kapanpun, senantiasa sadar sesadar-sadarnya. Yang kita bawa adalah nafas kehidupan. Artinya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Meningkatlah menjadi musyahadah, senantiasa hadir keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka ya Allah, berbuahlah akhirnya masuk ke dalam relung kolbu kita. Sungguh kita menyelami lagi. Akhirnya banyak syukur kita. Ya Allah, alhamdulillah mata ini atas karunia. Ya Allah, alhamdulillah, mana mungkin hamba bisa beraktivitas. Ya Allah, semenjak lahir ke dunia ini sampai detik ini, sudah berapa banyak yang Kau berikan nikmat tak terhingga. Allah kirim nikmat kita. Akhirnya kalau kita menyadari nafas hidup dan kehidupan ini, pantang hidup ini berkeluh kesah, kita senantiasa ridho. Sami'na wa ata'na, dengar, taat, Allah maha baik. Belum minta, kita sudah diberi. Akhirnya dalam hidup dan kehidupan ini terasa nafas hidup dan kehidupan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita bawa, setiap degup jantung kita, Allah, 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 Allah. Saat kita tarik Allah, Allah, Allah. Kalau terus menerus, insya Allah, ini yang disebut dengan waskat, pengawasan malaikat. Tidak langsung, pengawasan yang terikat dan mengikat. Selalu kita bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga otomatis timbullah hub cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis bukan hanya di dalam ritual-ritual peribadatan saja, tidak perlu pengawasan segudang, cukup aku, keberadaanku bersama Sang Pencipta yang memberikan Rahman Rahimnya, yang memberikan kasih sayangnya, sehingga dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini lillah, karena Allah, billah, selalu merasa dengan Allah, ma'allah, bersama Allah. Semua atas karunia Allah. Dia awali dengan bismillah dan alhamdulillah. Habis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, abillakumullah. Allah sudah demikian, satu saat ruh bisa dari jasad. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan dunia ini. Insya Allah tak perlu ditalkin pun, sudah mesra hati kita selalu. Qalbul mukmin baitullah, hati seorang beriman sudah ada rumah Allah di sana. Asyik dia selalu bermesraan dengan Allah, 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 Allah. Insya Allah, jikalau demikian akhir hayatnya, saat menghembuskan nafas yang terakhir, Allah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum
بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.